Pulang mudik lewat jalan raya. Kita pastikan Pemalang bercahaya. Pulang mudik lewat jalan raya. Kita pastikan Pemalang bercahaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pemalang, Bapak Ano Widianto. Dalam rangka pembukaan peresmian kuliah perdana S2 MM di ITB. Kami perkenalkan bersama Profesor Dr. Sudono, sesepuh yang Asia Semangga, kemudian nanti jadi calon dosen sini. Ini saya aku sempat jadi Bapak. Kemudian ini Bapak Mampu Ketua Prodinya, Senat Bulandi, Dr. Handi. Kemudian ini dosen-dosen. Mohon maaf izin Pak Dr. Titin juga ikut. Kemudian alhamdulillah hari ini terdapat 16 mahasiswa. Hari ini merupakan pembekalan sekaligus perkenalan pada dosen-dosen bahwa ini ITB Adias dulu S1 hanya punya S1 akuntansi, S1 manajemen, dan S1 civil informasi. Kemudian mulai tahun ini ada S2 magister manajemen. Programnya 3 bulan, 3 tahun, 3 semester, 1,5 tahun. Kemudian ikuti kuliah daring luring sehingga yang sibuk bisa kuliah dengan daring. Kemudian tadi kita nyusun jadwalnya kompromi bahwa kami punya 17 dosen, 6 profesor, 11 doktor. Itu kami siap untuk hari apa saja. Dan tadi dari 16 yang hadir sudah sepakat kuliahnya hari Jumat. Jumatnya 6:30 sampai 6:30, nah jam 7 sampai jam 9 malam. Itu Jumat. Kemudian dari Sabtunya jam 3 sampai jam 5, 5 sampai 7, 7 sampai 9. Hari Jumat itu 2 mata kuliah, dari Sabtu 3 mata kuliah. Terima kasih, mohon restu, semoga kami bisa menjalankan punya pilihan baik, lancar, berkata kita semua. Oke, atau dulu sehingga itu luar biasa. Bupati ini tadi adalah cara Semarang karena beliau ada rasa ingin memajukan Pemalang sehingga tadi dengan walaupun sibuk bercoba. Terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita yaitu sambutan dari beliau Bapak Bupati Pemalang kepada beliau Bapak Ano Widianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kenalan untuk saya teman baru yang birokrasi. Terima kasih Pak Dr. Mursadi dan Pak Profesor dan juga terima kasih atas kesempatan Pak Dr. Aku teman-teman. Jadi sore hari ini saya berbuat undangan untuk memberikan menghadiri dan memberikan sambutan sedikit dalam bulan. Sudah dibuka belum? Sudah satu bocor. Jadi alhamdulillah hari ini saya merasa bersyukur karena paling tidak di Pemalang ini sudah ada program S2 Magister Manajemen. Memang program Magister Manajemen ini dirancang mestinya untuk yang lebih apik-apik lah ya, karena biasanya pesertanya ini adalah
rata-rata teman-teman yang sudah sangat-sangat sibuk dalam bisnis maupun dalam bekerja, rata-rata begitu. Jadi lebih paham dunia aplikasinya dan tinggal mengupgrade untuk penerapannya di dunia bisnis ataupun dunia pekerjaan seperti apa. Jadi alhamdulillah dari DPIS sudah mulai merintis dan ada beberapa kadang-kadang 16 dan bisa sudah luar biasa baik, dan alhamdulillah juga tadi dari dosen pengajar dari luar kota dan lain-lain bisa support, dan insya Allah bisa lebih berkembang ke depannya karena sebenarnya peluang pendidikan ini sangat besar, sangat luas. Kemarin saya juga sampaikan ke Pak Sudi, sampaikan Pak ya, kita di tahap sudah diminta bekerja sama dengan DIP untuk bikin MOU Pak Kabupaten Malang. Belum lagi ada beberapa lain. Jadi saya pikir peluangnya sangat besar untuk kita mengembangkan Kabupaten Malang, dan terobosan-terobosan yang dimiliki oleh dunia akademis ini luar biasa, baik teknologi maupun juga ilmu yang sifatnya terapan dan juga ilmu ini juga sangat luar biasa. Belum juga jejaring mereka, kerjasama mereka dengan institusi di internasional juga luar biasa. Jadi saya rasa ini peluang buat kita di Kabupaten Malang untuk mengembangkan SDM Kabupaten Malang, dan kita paham lah bahwa pendidikan ini adalah poinnya untuk menjadi sebuah daerah yang maju ya, daerah yang berkembang, dan juga negara yang maju, negara yang berkembang. Kita cukup prihatin karena IPM kita udah salah satunya dari angka tidak sekolahnya, keputus sekolahnya dari warga kita. Jadi ini harus ada motivasi tertentu yang bisa meningkatkan warga untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya, karena mereka kadang-kadang berpikir terlalu simpel, terlalu pragmatis. Kalau orang anak-anak sekarang bilang terlalu sumbu pendek, apa yang dipikirkan hari ini diwujudkan hari ini kan gitu, sehingga tidak berpikir jangka panjang, sehingga begitu kebutuhan hari ini beras ya yang pikir gimana caranya saya cari beras gitu kan, gimana caranya hari ini saya makan. Padahal pendiri-pendiri bangsa ini juga luar biasa pengorbanannya untuk meraih pendidikan sampai ke Belanda, sampai ke mana gitu, dan hasilnya buahnya kita nikmati hari ini. Kita merdeka karena kemampuan dan juga karena kecerdasan dari para pendiri bangsa ini. Jadi saya pikir ini modal baik buat Pemalang, modal yang sangat-sangat memberikan motivasi tertentu lah buat apalagi kami di birokrasi dengan adanya peran dari DPRD sendiri. Mestinya kita bisa bersinergi lagi kira-kira nanti apa yang bisa saling disinergikan, bisa bersama-sama kolaborasikan, dan juga bisa saling support supaya dunia pendidikan ini bisa tumbuh, dan juga masyarakat Malang ini bisa lebih bisa menikmati buah pembangunan ini sendiri gitu kan. Salah satunya pastinya di dunia pendidikan ini. Ke depan saya berharap juga tidak hanya di magister manajemen, juga mudah-mudahan nanti ada magister akuntansi dan lain-lain bisa lebih berkembang lagi, karena menurut saya kalau magister manajemen memang lebih banyak ke aplikasi di bisnis gitu ya. Sementara kalau accounting ini ternyata juga tidak statis, ternyata berubah. Akuntansi pemerintahan tumbuh, tidak hanya akuntansi tidak hanya di perusahaan, akuntansi pemerintahan tidak muncul. Kemudian metode-metode IFRS juga selalu update gitu ya. Jadi saya pikir sangat-sangat diperlukan juga kekuasaan karena prodi banyak sih pendidikannya ya, bisa lebih luas lagi dan lebih bermanfaat lagi buat kita baik di birokrasi dan juga di masyarakat. Harapan kita juga yang sifatnya tidak hanya di magister juga bisa menjadi terobosan dari TPS kita. Tidak hanya di magister tapi juga contoh sederhana juga kekurangan magister rumah sakit ya Pak. Kita punya emas gitu ternyata di SDM kita di mana di Pemalang ini. Jadi begitu kita mau mencari sosok orang yang cocok untuk di direktur rumah sakit, kita kesulitan. Benar ya Pak Sidik ya? Gitu ya, bisa rumah sakit. Ini mungkin konsep-konsep yang harus kita kembangkan ke depan. Nggak apa-apa kita panggil dosen dari mana untuk kuliah di sini gitu Pak. Jadi kita bikin kelas jauh bagi mereka, sama seperti di beberapa kabupaten seperti itu, tapi minimal masyarakat kita bisa lebih murah menjangkau pendidikan tersebut, tidak harus keluar kota gitu. Dan saya yakin di sini banyak ahli-ahlinya, Dr. Nur Sadi juga sangat piawai udah beberapa puluhan tahun dan di pendidikan. Begitu juga luar biasa, Bu Dokter juga sangat piawai di pendidikan, belum yang lain. Jadi
tinggal mensinergikan ya Pak ya, mensinergikan sehingga bagaimana aplikasi dari kelas jauh itu, kemudian prodi-prodi yang kita butuhkan itu tidak terlalu menjadi barang mahal bagi masyarakat. Mungkin dari saya itu Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Ini sedikit sambutannya sudah menunda penyampaian materi yang lain-lain. Tapi saya terima kasih bisa hadir di sini dan juga bertemu dengan semua calon mahasiswa juga dan juga pengurus ataupun dosen dari Yayasan ITB Andias. Dulu sebenarnya saya pernah melamar kerja di sini tapi nggak diterima Pak. Jadi saya dulu sudah kerja di Jakarta, cuman karena istri kerja di sini, pengennya saya dengan istri kan gitu Pak ya. Nah, saya daftar ke sini gitu, tapi nggak diterima Pak. Jadi ya sudah. Nggak apa kualifikasinya tidak tercapai gitu kan. Belum juga ya Pak. Gitu. Jadi akhirnya nanti 20 tahun saya baru bisa sama istri dan baru menyatu lagi ya 2 minggu ini Pak. Tapi terima kasih apapun itu kita semua semangat menghadapi perjalanan ini tidak mudah memang. Saya kemarin sampaikan juga mungkin kita ngobrolnya masalah Pemalang dan juga betapa kompetitifnya kita sebagai kabupaten bersaing dengan kabupaten lain bahkan di Jawa Tengah akan berkomparasi dengan provinsi lain. Jadi kunci utamanya adalah SDM. Begitu kita masuk, saya bukannya apa-apa tapi melihat banyak sekali masalah SDM di Pemalang dan kemarin saya sampaikan kalau masalahnya masalah katakanlah keuangan gitu ya, mungkin pemasaran kita punya trik yang cepat ya. Tapi kalau mendevelop orang kan tidak mungkin seminggu 2 minggu jadi gitu. Mendevelop orang kan harus sistematis dan supaya baik gimana caranya pasti perlu generasi gitu. Jadi ini tantangan bagi kita semua di Pemalang. Jadi saya harapkan mbak-mbak ataupun mas-mas yang sudah ikut di program MM ini benar-benar konsisten, benar-benar tekun gitu ya, karena ya kalau nggak ditekuni nggak apa gitu kira-kira ya, karena sebenarnya kalau kuliah pasti ada awalnya dan ujungnya, tapi yang penting kan proses di dalamnya, proses di tengahnya yang ditekuni dengan baik gitu. Saya dulu pernah juga kuliah seperti ini juga jauh-jauhan Pak, jadi pengorbanan ya saya sama istri jauh-jauhan karena memang kelasnya yang terbuka hanya kelas Sabtu Minggu, jadi otomatis saya mengorbankan Sabtu Minggu untuk tidak bertemu dengan keluarga, padahal Senin sampai Jumat pun saya tidak ketemu gitu. Akhirnya kan full, jadi selama itu tidak pernah ketemu. Jadi ketemu sebentar, terus udah gitu saya berangkat kuliah, selesai malam pulang, dia aja pulang naik bis gitu. Jadi ya udah akhirnya pikir-pikir 1 minggu tidak pernah ketemu gitu kan. Tapi ya ada hikmahnya nanti kita bisa mendapat teman yang banyak, relasi yang banyak, dan karena pada saat itu teman-teman saya yang kelas saya itu menjadi pejabat-pejabat, ada yang jadi DPRI, ada yang jadi DPI, terus kemudian di tempat-tempat lain. Jadi kita menginspirasi kita bahwa ya itu kompetitifnya di luar persaingan, dan kalau kita nggak tekun ya kita nggak akan bisa mensejajarkan diri kita dengan prestasi luar. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Ayo semangat sama-sama. Pendidikan yang lebih tinggi dan luar biasa ini ya, sudah bisa menjadi pelopor di Pemalang. Mudah-mudahan kita di birokrasi bisa bersama ya Pak Sidik, Pak ya, sehingga saling kolaborasi, saling support. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Disampaikan terima kasih. Nambah informasi Pak Bupati, mungkin Bapak sudah dengar dari stafnya di Pemalang itu setiap tahun lulusan SMA, SMK, MLB 15 sampai 16 ini. Perguruan tinggi hanya ada Andias dan sekolah isi, ada lagi di lokal STB, dan 3 negara ini mahasiswanya nggak maksimal. Kemudian kita bicara rata-rata bidang di Pemalang itu hanya 6,5 tahun. Mudah-mudahan ada kontribusi. Kemudian saya nanti di Malang membaca Pemalang itu SMA sekitar 10.000-an. Yang lulusan S1 itu mayoritas 6.000-an. 6.000-an S1.
Kemudian ini ada peraturan baru yang akan diberlakukan mulai Agustus 2025 tentang akreditasi. Dulu aturan lama tadi Pak Prof yang sampaikan, dulu ada istilah akreditasi A, B, C. Kemudian ada lagi akreditasi baik sekali unggul. Ini mulai Agustus 2025 ini berubah menjadi terakreditasi, tidak akreditasi dan unggul. Dan berarti yang dulu ASN kalau tugas belajar itu harus yang akreditasi B atau B sekali, sekarang sudah tidak berlaku. Sehingga mulai C nanti barangkali bisa disemangati ASN untuk bisa kuliah tadi. Saya kira demikian, terima kasih. Selanjutnya yaitu penandatanganan peresmian kuliah perdana program studi S2 Magister Manajemen. Mohon berkenan untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Dr. Haji Mahfud Junaidi, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rektor ITB-MS Bapak Dr. Haji Lurus Nadi SMM, dan dilanjutkan oleh Bapak Dr.